Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai materi promosi perpustakaan. Jangan di skip ya. Nah, sebelum masuk ke materi, kenalan dulu yuk siapa aja sih anggota kelompok 4. Saya Muhammad Farhan Webrinanza, NIM 19026068. Teman-teman, perkenalkan nama saya Bulan, NIM 1902. Saya Novi Yuliana Diniati dengan NIM 19026077. Kenalkan, nama saya Mutia Dewi Adida, NIM 19026071. Perkenalkan, nama saya Witri Rahmadani, NIM 19026113. Nah, materi pertama mengenai definisi promosi perpustakaan akan dijelaskan oleh Ricky Septiano Nenggolan. Promosi perpustakaan merupakan rangkaian kegiatan perpustakaan yang dirancang agar masyarakat mengetahui manfaat sebuah perpustakaan melalui koleksi, fasilitas, dan produk layanan yang disediakan. Selanjutnya, alasan mengapa dilakukan promosi perpustakaan dan sarana atau tempat promosi perpustakaan akan dijelaskan oleh Witri Ramadhani. Mengapa harus dilakukan promosi perpustakaan? Karena perpustakaan harus dapat menunjukkan kepada publik tampilan yang cantik, cerdas, menarik, serta memberikan layanan yang ramah kepada pemustaka untuk keberhasilan perpustakaan yang diukur dari tingkat kedatangan pemustaka dan tingkat keterpakaian koleksinya. Sarana atau tempat promosi perpustakaan dilakukan. Pustakawan dapat mempromosikan atau memamerkan jasa dan layanan perpustakaan melalui beberapa metode sebagai berikut. Pertama, nama dan logo. Karena nama yang khas akan mudah diingat oleh pemakai perpustakaan. Dan dengan adanya simbol atau logo akan membantu umum untuk segera mengenali jasa tersebut. 2. Poster dan leaflet. Melalui poster, gambar tangan atau selebaran untuk dipamerkan atau dipencarkan melalui berbagai cara. Poster dan selebaran yang dibagikan merupakan sarana murah untuk menyampaikan sejumlah informasi. Agar lebih efektif, poster harus dibuat sedemikian rupa sehingga menarik. Pameran. Promosi berupa pameran haruslah bersifat visual. Oleh sebab itu, pameran harus sertakan foto untuk memamerkan jasa perpustakaan. Supaya lebih indah, foto yang dipamerkan bukanlah foto yang sengaja diambil buat pameran, melainkan foto yang diambil dalam situasi wajar. Dan juga foto yang berukuran besar, dan foto yang dipamerkan dapat foto hitam putih atau berwarna. 4. Media dan video. Media seperti pers, radio, dan televisi merupakan alat penting untuk menyebarkan informasi mengenai jasa perpustakaan, karena dengan media ini mampu mencapai ratusan ribu orang. 5. Ceramah. 6. Iklan. 7. Newsletter. 8. Pembatas buku atau bookmark. 9. Terbitan khusus perpustakaan. 10. Seminar. 11. Melakukan kegiatan. 12. Yaitu melalui brosur. Oke teman-teman, selanjutnya cara mempromosikan perpustakaan itu akan dijelaskan kembali oleh Ricky Septiano Nenggolan. Cara mempromosikan perpustakaan agar promosi dapat berhasil dengan baik, perlu dilakukan persiapan yang matang serta berkesinambungan antara lain. 1. Mengatur gedung atau ruang perpustakaan dan perlengkapan supaya menarik dengan suasana yang cerah sehingga dapat memotivasi para pegawai untuk berkunjung ke perpustakaan. Dinding-dinding perpustakaan perlu diberi dekorasi yang menarik dengan memasang semboyan-semboyan yang dapat membangkitkan minat gemar membaca. 2. Sikap petugas perpustakaan juga perlu diupayakan agar berpenampilan menarik, ramah tamah dan suka menolong pengunjung. Oke guys, materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan dan unsur-unsur promosi akan dijelaskan oleh Mutia Dwi Aninda. Selanjutnya ada tujuan promosi. Yang pertama, bisa kita lihat memperkenalkan fungsi perpustakaan kepada masyarakat pemakai.
Kedua, meningkatkan minat baca dan mendorong masyarakat agar menggunakan koleksi perpustakaan semaksimalnya dan menambah jumlah orang yang membaca. Ketiga, mempromosikan layanan dan jasa perpustakaan kepada masyarakat. Keempat, memberikan kesadaran masyarakat akan adanya pelayanan perpustakaan dan menggunakannya, serta mengembangkan pengertian masyarakat agar mendukung kegiatan perpustakaan. Yang terakhir yaitu memperkenalkan slogan "Tak kenal maka tak sayang". Selanjutnya, unsur-unsur promosi. 1. Bahan pustaka merupakan unsur penting, artinya koleksi apa saja yang dimiliki oleh perpustakaan sebagai bahan promosi seperti tercetak, elektronik, dan web. 2. Layanan atau jasa merupakan jenis layanan yang ada dan diberikan oleh perpustakaan. 3. Petugas adalah pengelola perpustakaan yang tahu persis tentang kondisi perpustakaan serta sebagai pelaksana dalam pembuatan sarana promosi. Nah, untuk materi strategi promosi akan dijelaskan oleh Muhammad Farhan Febrinanza. Strategi promosi. Yang pertama, membangun komunikasi dengan pemustaka, yaitu merupakan pemanfaatan ilmu komunikasi dalam segala kegiatan promosi. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan dalam berkomunikasi dengan pemustaka, lingkungan, fasilitas, dan bahan pustaka yang ada. Sikap dalam berkomunikasi dapat ditunjukkan dengan kemampuan serta memiliki wawasan yang luas, tingginya integritas, dan kemampuan dalam berkomunikasi. Yang kedua, membangun kerjasama dengan pihak ketiga. Sebenarnya, tidak satupun perpustakaan yang mampu memberikan layanan sempurna untuk memenuhi kebutuhan pemustaka. Jadi, perlu dibangun kerjasama, terutama dalam layanan promosi. Kerjasama dapat dilakukan dengan kegiatan sehari-hari atau secara insidentil. Kerjasama dapat dilakukan dengan instansi terkait atau pendidikan, perpustakaan nasional atau provinsi, kabupaten, kota, pemerintah, penerbit, dan toko buku, atau dengan lembaga atau orang yang berkompeten dengan perpustakaan, atau bisa disebut dengan LSM atau tokoh masyarakat. Nah, yang ketiga, membuat program promosi yang meliputi penetapan sasaran atau prioritas, menentukan prosedur atau tindakan, serta menyusun rencana kerja. Oke teman-teman, materi yang terakhir yaitu kendala dalam promosi perpustakaan akan dijelaskan oleh Novi Yuliana Diniati. Adapun kendala dari promosi perpustakaan yaitu yang pertama, kendala dari dalam atau internal. 1. Pengetahuan pustakawan tentang ilmu dan teknik pemasaran masih lemah. 2. Pandangan tradisional terhadap perpustakaan yang melihat perpustakaan sebagai sebuah gudang buku. 3. Gedung atau fasilitas perpustakaan tidak memadai. 4. Untuk membeli bahan pustaka dan membuka layanan-layanan baru kurang memadai. Dan yang terakhir, apresiasi pustakawan terhadap pengguna perpustakaan lemah. Oke, selanjutnya itu ada kendala dari luar atau eksternal. Yang pertama, komitmen dari pimpinan dalam mendukung terhadap eksistensi perpustakaan masih sangat kurang. 2. Pengguna perpustakaan hanya bersifat sementara, kecuali yang terdapat pada jenis perpustakaan khusus dan perpustakaan umum. Yang ketiga, manajemen organisasi lemah. Kesimpulannya adalah, promosi perpustakaan pada dasarnya merupakan forum pertukaran informasi antara organisasi dan konsumen dengan tujuan utama memberikan informasi tentang produk atau jasa yang disediakan oleh perpustakaan, sekaligus membujuk pemakai untuk bereaksi terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Hasil dari promosi adalah tumbuhnya kesadaran sampai pada tindakan untuk memanfaatkannya.